baik. Saya share screen, kita belajar, kita bahas dulu. Jadi tadi hari ini kita sudah berlatih ada dua materi. Satu materi matematika, satu lagi materi IPA ya. Nanti kita kupas satu persatu gitu ya. Saya share dulu, share screen dulu. Sudah muncul? Sudah muncul kah? Oke. Baik, sudah muncul ya? Ya. Kelihatan ya? Baik. Ini untuk soal yang saya uji coba di LMS tadi ya. Ini soal IPA, yang ini soal matematika. Bedanya kalau di soal matematika tadi saya buat soalnya berupa isi, sedangkan di IPA saya buat soalnya pilihan ganda gitu ya. Ini bedanya di situ. Tapi ini cuma sebatas sebagai untuk latihan aja ya, untuk latihan aja begitu ya. Baik. Sambil nunggu yang lainnya, jam 7:05 bisa kita mulai ya. Bisa kita mulai terlebih dahulu. Semoga nanti ada yang bergabung ya. Oke, saya cek dulu. Oke, baik. Oke, baik. Sudah muncul ya? Oke, kita bahas dulu yang ini ya. Jadi, kita basic dulu belajar tentang matematika dulu di sini. Kelihatan ya anak-anak ya? Kelihatan ya? Oke, baik. Kita mulai dari nomor 1. Jadi, banyaknya bilangan di antara 1 sampai 100 yang tidak memuat angka 2. Jadi, ini adalah deretan bilangan asli. Di sini disajikan kalau angkanya yang tidak memuat angka 2, di sini kita harus tahu angka 2 itu ada di bilangan angka berapa aja. 2 gitu ya. 2 terus 12 terus 20. 20, oke pinter. 21, gitu ya. 22, 22, oke, 23 terus 24, 24, ya. 25, 26, 27, 28, 29, 27, 30, 28, 28, 29, kemudian 32, 32, kemudian 42, 42, kemudian 52, 52, kemudian 62, 62, 62, terus 72, 72, 82, 82, 90. 92. Oke, ini jumlahnya ada berapa nih? Ada berapa jumlahnya ini? 81. Ini jumlahnya ada 19 ya. 19 bilangan. Oke. Nah, berarti di sini kan 1 sampai 100 yang tidak memuat angka 2, maka jawabannya di sini adalah tinggal 100 gitu ya. Dikurangi dengan 19, maka jawabannya adalah 81. Bisa ya? Mudah ya? Iya. Oke ya, mudah ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Tidak ada. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Oke. Bilangan berurutan, ini berurutan ya. Jadi kalau misalkan kata-kata di sini, kalau saya sajikan di sini adalah berurutan gitu ya, ada kata-katanya berurutan gitu ya. Ini berurutan gitu. Berarti kalau saya misalkan angkanya ya, kalau berurutan ya, kalau saya mulai dari angka 4, berarti ya angka berikutnya adalah 5, angka berikutnya adalah 6 gitu ya. Kalau saya misalkan awalnya saya ketikkan 11, berarti pasti 12, kemudian 13 gitu. Oke, 13. Nah, bilangan berurutan jika dijumlahkan hasilnya adalah 33. Hasil kali ketiga bilangan. Jadi bilangannya ada 3 gitu ya. Oke. Berarti tadi saya bilang lagi sekali lagi, kalau saya mulai dari angka 6, berarti 7 kemudian 8 gitu kan ya. Nah, tapi ini kalau ini saya misalkan
Kita lihat di sini. 6 sama 7 selisihnya berapa? 1. 1. Oke, pinter. 6 sama 8 selisihnya berapa? 1. 2. Pas ya. 6 sama 7 selisihnya 1. 6 sama 8 selisihnya adalah 2. Oke, pinter. Nah, berarti di sini kalau ini 3 bilangan, kalau bilangan pertama saya misalkan adalah A, maka bilangan kedua itu adalah A plus 1. Karena selisihnya 1. Bilangan ketiga itu adalah A plus 2 karena selisihnya 2. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 33. Oke. Nah, di sini A ditambah A ditambah A. A-nya ada berapa? 3A gitu ya. Ditambah ini ya. 1 ditambah 2, 3 sama dengan 33 gitu ya. Oke, baik. Saya lanjut lagi di sini, saya garisi biar paham, saya garisi. Oke. Kemudian saya lanjut lagi di sini, berarti ini bilangan tiganya ini saya pindah ruas. Nah, yang ini saya pindah ruas. Ini positif, saya pindah ruas jadi negatif gitu kan. Maka di sini 3A itu sama dengan 33 dikurangi dengan 3. Dari mana kalau dikurangi 3? Karena positifnya ini saya pindah ruas ke kanan. Maka hasilnya 3A sama dengan 30. Begitu? Berarti bilangan berapa jika dikali 3 hasilnya adalah 30? Berapa? 10. 10. Berarti A sama dengan 10. Berarti bilangannya yang paling kecil adalah 10, maka bilangan berikutnya pasti 11, kemudian satu lagi 12. Oke ya, kalau kita jumlah hasilnya 33. Lah, sekarang pertanyaannya di sini yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan adalah hasil kali. Nah, tinggal kita kali aja. 11 kali 12 132 gitu ya. Nah, jadi jawabannya di sini hasil kalinya sama dengan 10 gitu ya, dikali dengan 11 dikali dengan 12, maka diperoleh hasil berapa? 1320. 1320. Anak-anak tahu nggak rahasia bilangan 11? Nggak tahu. Oke, saya kasih tahu ya. Misalkan di sini, satu di mana ya? Di bawah ada tempat kosong nggak ya? Oke, oh nggak ada. Oke, baik. Saya tulis lagi di sini, apa namanya, di lembar baru aja ya, berarti ya. Oke, sebentar. Saya tulis di lembar baru aja. Oke, saya buka lembar baru dulu di sini. Oke, sebentar ada yang masuk lagi nih. Oke, baik. Sudah keluar lembar kosong anak-anak? Rahasia bilangan 11 ya. Ini ada yang masuk dulu sebentar. Oke, baik. Rahasia bilangan 11. Bagaimana rahasia bilangan 11? Jadi di sini tinggal kita ginikan aja. Kalau misalkan saya punya angka 11 dikali dengan 15. Oke. Maka diperoleh hasil 15. Jadi angkanya ini dulu. Angkanya yang di sini. Ya. Oke. Angka 15 ini, 15 itu terdiri dari angka 1 sama 5 gitu kan ya. Nah, kita pisah. 1 sama 5-nya kita pisah, kemudian kita jumlah 1 tambah 5 hasilnya berapa anak-anak? 6. Berarti 11 kali 15 adalah 165. Lagi misalkan di sini 11 dikali dengan 36 gitu ya. Nah, ini kita pisah. 36-nya 3 sama 6 gitu ya. Nah, 3 tambah 6 hasilnya 9. Pinter. Jadi 11 kali 36 adalah 396. Nah, jadi seperti itu anak-anak rahasia perkalian 11. Paham ya? Oke, baik. Saya kembali pada soal ya. Ini dia. Oke, baik. Nah, jadi ini tadi 11 kali 12, 12-nya kita pisah, 1 sama 2, 1 tambah 2 adalah 3, 1, 3, 2, kali 10 tinggal nambahin 0, 1, 3, 20. Oke, paham ya ini anak-anak ya? Oke, baik. Saya lanjut lagi soal berikutnya. Agus membuka sebuah buku. Ternyata kedua nomor halaman yang tampak bila dijumlahkan hasilnya 333. Nah, kalau kamu buka buku ya di sini
Kalau kamu buka buku gitu ya, kalau kamu buka buku, ada buku ini kamu buka di sini, otomatis kan halamannya berurutan, gitu ya. Otomatis halamannya berurutan. Yes. Kalau misalkan di sini halamannya di sini itu adalah 24 misalkan, maka yang di sini berapa anak-anak? Halamannya 25. 25 ya, gitu 25. ya. Karena berurutan gitu kan. Nah, 25 gitu kan di sini kan. Nah, berarti kan berurutan. Nah, di sini kedua halaman itu jika dijumlahkan hasilnya adalah 333. Nah, kita tahu 24 sama 25 itu selisihnya berapa anak-anak? 1. 1. Jadi kalau misalkan yang halaman sebelah kiri saya misalkan A gitu ya. Saya misalkan A, maka halaman sebelah kanannya adalah A plus 1. Gitu ya. Kalau dijumlahkan hasilnya 333. Oke, baik. A tambah 1. A-nya ada berapa anak-anak? 2. 2. Dua. A ditambah 1 sama dengan 333. Satunya saya pindah. 2A sama dengan 333 dikurangi dengan 1 gitu ya. Nah, dari sini Ya. Tinggal kita jumlahkan lagi di sini. Berarti 2A gitu sama dengan 332, maka 2 dikali berapa? Hasilnya 332 160 161. 160 1. ya. Yakin? Yakin. Ya kah? Yakin? Berapa? 166. Ya. Nah, berarti yang di sebelah kiri 166, yang di kanannya berarti 167. 7. Mudah ya. Ternyata soal matematika itu mudah-mudah kok anak-anak, nggak ada yang sulit kok ya. Oke. Nah, kita lihat soal yang berikutnya nih. Joko tertidur dari pukul 9 malam dan bangun pada pukul 4.35. Berarti lama dia tertidur berapa nih? 7. Mudah ini. 7 jam. 7 jam. 7 jam. Berapa? 7 jam 15 menit. 7 jam 15 menit. 15 menit. Oke. Mudah ya, 7 jam 15 menit. Oke, pintar. Baik. Saya lanjut soal nomor 5. Jumlah dua bilangan bulat adalah 20. Nah, ini kamu kira-kira ini anak-anak. Kita bisa main perkiraan aja. Dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya 20, jika dikurangkan hasilnya 4. Angka berapa coba? 8. 8 sama 12. 8 sama 12 ya. Oke, pintar. 8 sama 12 ya. Oke, jadi di sini selisih jika kita jumlahkan ya, dijumlah itu hasilnya adalah 20, kalau dikurangkan hasilnya adalah 4 gitu ya. Maka bilangannya dimaksud kita udah bisa mereka-reka. Oh, ini pasti bilangannya adalah 8 sama 12 nih gitu ya. 8 dan 12 karena 8 tambah 12 hasilnya 20, 12 kurangi 8 hasilnya adalah 4. Nah, pertanyaannya di sini adalah hasil kali kedua bilangan. Berarti 8 kali 12 hasilnya berapa anak-anak? Ayo. Ya. 90. 96. Oke. 96. Bisa ya. Jadi ini cuma main ilmu ini aja, nalar aja ya. Cuma kita nalar aja. Nggak butuh cara yang bulat ya gitu ya. Oke, baik. Nomor 6. 4 ekor kucing menangkap 4 ekor tikus dalam waktu 6 menit. Awas lo ya. 4 ekor kucing menangkap 4 ekor tikus dalam waktu 6 menit. Awas. Ya, berarti 1 ekor kucing, ya, 1 ekor kucing gitu ya. 1 ekor kucing butuh waktu berapa menit? 1 menit. Ada lagi yang lain? 1,5 menit. Jadi kan masing-masing kucing ini menangkap berapa ekor tikus? Masing-masing kucing ini menangkap berapa ekor tikus? 4. Berapa? Masing-masing ya. Masing-masing kucing. Ini kucingnya ada berapa? 4 kan? 4. Ya. Tikusnya ada berapa? 4. 4. Berarti 1 ekor kucing menangkap berapa ekor tikus?
Satu ya. Nah, satu ekor kucing menangkap satu ekor tikus gitu ya. Satu ekor kucing menangkap gitu ya, menangkap satu ekor tikus. Butuh waktu berapa menit? 30 detik. 6 menit lah. Ini dalam soalnya. 4 ekor kucing menangkap 4 ekor tikus dalam waktu 6 menit. Berarti satu ekor kucing menangkap satu ekor tikus ya juga butuh waktu 6 menit. Nah, pertanyaannya, kalau ada 100 ekor kucing nih, dia menangkap 100 ekor tikus, maka waktu yang dibutuhkan berapa menit? 150 6 menit. Tidak berubah sama. Karena apa? Kucingnya 100, tikusnya 100. Masing-masing kucing menangkap satu ekor tikus. Satu ekor tikus ditangkap dalam waktu 6 menit. Jadi jawabannya tetap sama, 6 menit anak-anak. Oke? Jangan tertipu. Ya. Ya, paham ya? Ya. Paham ya? Oke, baik. Saya lanjut lagi. Wah, ini sudah banyak yang bergabung nih. Ada berapa? Ada 11 yang bergabung. Alhamdulillah ya. Belajar kita malam hari ini cukup ramai nih. Oke, saya lanjut nih. Oke. Nah, ini anak-anak saya kasih tahu ya. Soal-soal ini saya ambil dari soal-soal OSN tahun-tahun sebelumnya. Jadi tipe-tipe soal OSN itu seperti ini anak-anak. Nah, bagi kalian yang mau ikut lomba-lomba, lomba OSN, lomba di STKIP maupun lomba di POSI ya, soalnya bersama seperti ini gitu loh. Nah, ini soalnya kita nggak pernah dapat ini Pak kayak gini ya, makanya kita harus sering-sering belajar gitu ya. Oke, baik. Saya lanjut soal nomor 7. Andi mempunyai 8A jeruk. Andi memberikan 11 jeruk kepada Badu. Jeruk Andi tinggal 2A plus 7. Oke. Jadi ceritanya si Andi ini awalnya dia punya jeruk nih ya. Kita nggak tahu jumlah jeruknya, pokoknya kelipatan 8 karena 8A gitu kan. Andi memberikan 11 jeruk. Nah, jadi totalnya itu kan gini. Kalau kalimat ini kalau kita tulis dalam bahasa matematikanya, maka akan mendapatkan 8A ditambah gitu ya. Ditambah dengan 11. Maaf, dikurangi dengan 11. Kenapa? Karena jeruknya diberikan ke ini, diberikan ke Badu 11. Makanya awalnya jumlah totalnya jeruk itu dikurangi dengan 11, maka sisanya adalah 2A plus 7. Hati-hati ya anak-anak ya. Ini yang dari Purut sama dari MI-nya sudah belajar persamaan linear satu variabel. Sekarangnya juga sudah belajar satu variabel lah. Kalau udah kayak gini berarti yang A kita kumpulkan dengan A, yang angka kita kumpulkan dengan angka. Berarti di sini ya, di sini maka yang 11-nya kita pindah ini ke kanan, 11-nya kita pindah ke kanan, sedangkan yang ini yang 2A-nya ini kita pindah ke kiri karena kita gabungkan sini anak-anak. Ini kita pindah ke kiri. Maka jadinya persamaannya adalah 8A dikurangi 2A. Kenapa kok dikurangi? Karena 2A-nya positif, pindah ruas jadi negatif gitu ya. Sama dengan di ruas kanan ada 7 tetap. Nah, 11 ini kan negatif. Negatif kita pindah jadi positif gitu. Positif. Nah, 11 begitu. Oke. Berarti 8A dikurangi 2A hasilnya 6A sama dengan 18. 6 dikali berapa? Ada 18. 3. Berarti dari sini kita bisa menulis ya. Dari sini kita bisa menulis jadi gitu ya. Jeruk awal Andi itu sama dengan 8A. 8A itu A-nya sudah dapat. A-nya itu 3, anak-anak. 8 dikali 3. Berapa hasilnya 8 kali 3? 24. 4. Nah, jika harga setiap jeruknya adalah 1.250. Gitu ya. Harga setiap jeruknya 1.250. Maka Ya. berapa uang harus dibayarkan? Berarti 1.250 dikali 24 adalah 30.000. Nah, jadi di sini harus ini anak-anak harus apa namanya? Harus bisa memahami soal ya, harus untuk bisa menyederhanakan, mengubah menjadi kalimat matematika. Intinya di situ untuk soal nomor 7.
Soal nomor 8, sulit Pak, gampang. Nah, ini kalian harus tahu dulu tips triknya gitu ya untuk soal nomor 8. Jadi kalau ada bentuk pecahan ya, kalau ada bentuk pecahan, misalkan begini anak-anak. Oke, saya masuk ke sini dulu ya. Bentuk pecahannya. Saya buka dulu presentasinya. Saya masuk ke sini dulu. Oke, saya share lagi. Jendela di sini. Muncul anak-anak? Muncul ya? Sudah muncul? Oke. Iya. Pecahan ya, pecahan. Oke. Kalau saya punya 2 dibagi ya, atau mungkin 1/, ya, 1/3/4. Nah, ini ada pecahan, dipecah lagi 1/3/4, maka bentuknya ini tinggal kita balik yang bagian bawah ini anak-anak. Ini tinggal kita balik aja. Jadi di sini tinggal kita balik aja di sini. Nah, yang 3/4-nya ini tinggal kita balik. 3/4 ini kan ada 1/3/4, maka kita balik menjadi 4/3. Contoh lagi, 1/, gitu ya, 1/6/15. Berarti jawabannya adalah sama dengan 15/6. Oke, pinter. Jadi tinggal dibolak-balik gini aja, cuma seperti itu aja. Nah, ini persyaratan ini yang perlu kita ketahui dulu untuk bisa mengerjakan soal yang di situ. Baik, saya kembali pada soal ya. Saya kembali pada soal. Di sini soalnya ini dia. Oke, baik. Sudah muncul ya anak-anak ya? Oke. Nah, ini kita kerjakan dari sini dulu. Kita kerjakan dari sini dulu, dari yang bagian bawah sini dulu. Nah, ini kita kerjakan dulu nih. 1 ditambah 2/3 gitu ya. 1 ditambah 2/3, maka bentuknya di sini adalah 3/3 gitu ya. Karena kan kalau pecahan itu penyebutnya harus sama kan? 3/3 ditambah dengan 2/3. Oke, maka diperoleh hasil 5/3. Karena penyebutnya sudah sama. Nah, maka bentuk soalnya ini berubah sekarang berubah lagi menjadi bentuk soalnya ini berubah menjadi, saya tulis di sini, 1 ditambah 5/3. Nah, tadi gimana tadi? Ini kita ubah dulu sama dengan 1 ditambah, kita balik yang di sini. Jadinya berapa? 3/5. 3/5. Kita ubah lagi. Kita jadikan, nah karena ini penyebutnya 5, maka kita ubah 5/5 ditambah 3/5. 3/5. Maka hasilnya adalah 8/5. Pinter. Bisa ya? Bisa. Insyaallah. Oke. Nomor 9, baik. Nah, ini tambah menggemaskan banget. Nomor 9 ini. Mudah ya. Oke, coba kita kurangi. 1 dikurangi setengah sama dengan 1/2, gitu ya. Oke, saya gini aja, pakai ini aja wis, pakai pensil aja biar enak. Bisa nggak ya? 1 kurangi setengah sama dengan 1/2 gitu ya. Oke. Nah, dikali gitu ya. 1 dikurangi 1/3. 2/3. Oke, dikali lagi. 1 dikurangi 1/4. 3/4. 3/4. Oke, pinter. Oke. Nah, ini artinya titik ini apa? Artinya titik-titik ini artinya dan seterusnya sampai dengan 1 dikurangi 1/10. Berarti di sini otomatis kita lihat polanya anak-anak. Ini hasilnya ini adalah 1/2. Hasilnya ini adalah 2/3. Hasilnya ini adalah 3/4. Perhatikan polanya. Ketika 1 dikurangi 1/2, di sini angka 2, di sini angka 2, di sini angka 2, maka hasilnya 1/2. Di sini angka 3, maka bawahnya 3. Di sini angka 4, maka bawahnya adalah 4. Angka atasnya adalah angka sebelumnya. Berarti kalau begitu berarti yang di sini hasilnya berapa nih? 9/10.
9 per Per 10. 10. Oke, pinter. Nah, di sini kan terus kan, berarti ini kita lanjutkan aja anak-anak, dikali ini kita tulis selanjutnya 4 per 5 gitu ya, dikali lagi 5 per 6 dikali lagi 6 per 7 dikali lagi 7 per 8 dikali lagi 8 per 9. Nah, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Maka di sini angkanya tinggal kita coret aja. Coret lagi. Tinggal coret aja. Enak banget. Iya, matematika tinggal simpel aja. Tinggal kita coret-coret aja gitu lah. Ini kita coret lagi. Maka sisanya apa? Sisanya tinggal 2 angka. Angka 1 dan angka 8 per 10. 10. Berarti jawabannya di sini adalah 1 per 10. Paham ya anak-anak ya? Bisa ya? Ya. Oke, bisa ya, mudah ya. Oke, baik. Kita lanjut soal matematika yang terakhir nih anak-anak. Oke, jika hari ini adalah hari Sabtu, maka 2022 hari lagi adalah hari apa? Nah, kita tahu dalam satu minggu ada berapa hari anak-anak? 7 hari. Satu minggu ada 7 hari. Dan 7 hari itu selalu berulang ya. Nggak ada hari lagi, cuma selalu berulang. Karena ada 7 hari, maka caranya adalah 2022 dibagi dengan 7. Ini sisa berapa? Ini caranya anak-anak. Sisa berapa gitu. Kita cari sisanya. Ya. Ini sisa berapa gitu ya. Sisa berapa gitu ya. Nah, setelah kita hitung pakai Progapit nanti ya. Coba kita hitung wes ya. Kita hitung sama-sama ya. Progapit. Oke, ini Progapitnya 2022 ini dibagi dengan 7. Oke, kita hitung sama-sama. 7 dikali berapa mendekati 20? 2 ya? 2. Oke, hasilnya di sini tulis 14. Oke. Kemudian kita garis bawahi, kita kurangkan nih di sini nih, kita kurangkan nih. Oke, kita kurangkan. 20 kurangi 14 berapa? 6 ya? 6. 2-nya turun nih. Oke. 7 dikali berapa mendekati 62? 9. Kelebihan tuh. 7 kali 9 8 ya? 6. Oke, 56 gitu ya. Kita garis bawahi lagi di sini. Kita kurangkan lagi di sini. Berapa hasil pengurangannya nih? 6 ya? 6 6 lagi, 2-nya turun lagi nih di sini. Nah, kita kali sama lagi. 8 lagi. Ya, hasilnya adalah 56. Kita kurangkan di sini. Kita kurangkan, maka diperoleh sisanya adalah 6. Nah, sisanya 6 ini yang kita hitung anak-anak ya. Berarti sisa 6, Pak. Iya, sisa 6. Sisa 6 berarti 6 hari dari hari Sabtu. Hari apa? Coba hitung sama-sama. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ada apa? Jumat, Sabtu, Jumat. Berarti hari Jumat. Bisa? Bisa? Insya Bisa ya? Mudah ya? Insya Allah. Oke, baik. Ini adalah soal matematika hari ini. Nanti coba tak kasih lagi ya nanti ya. Oke ya. Ada pertanyaan nggak matematika sebelum saya pindah ke IPA nih? Tidak ada. Yang lain? Tidak. Ada pertanyaan nggak? Ada. Ada pertanyaan nggak nih? Oke ya. Oke, baik. Kalau nggak ada saya lanjut nih untuk soal yang kedua, yaitu soal IPA. Oke, IPA nih. Nah, ini IPA nih. Budi bersepeda. Saya akan ikut matematika, tetap ikut VC apa gimana? Ikut, karena besok kamu ujiannya itu lombanya mix, ada matematikanya, ada IPA-nya, ada IPS-nya kalau nggak salah. Pokoknya ikut aja, karena kamu besok yang kompetisi merah putih itu mix soalnya. Jadi untuk yang sudah daftar POSI, yang kompetisi merah putih, besok soalnya mix, ada 2 ya, ada yang satu lagi yang tanggal 22 ya gitu ya. Yang dari Karanganyar karena tadi itu apa namanya telat daftarnya, untuk yang merah putih maka nggak bisa ikut ya, nggak apa-apa, masih ada kompetisi berprestasi lagi ya, nanti tanggal 22 ya bisa ikut di situ. Oke, selanjut ya. Oke,
Budi bersepeda sejauh 2 km ke arah utara selama 30 menit. Ya, ini clue-nya, keyword-nya. Utara 2 kilo. Kemudian dia berlari 1 kilo ke arah barat. Oke. Selama 15 menit. Akhirnya ia berlari 2 kilo ke arah selatan. Kemudian berapa jauh perpindahan Budi dari posisi awal ke posisi akhir? Kita gambar aja. Utara itu kalau arah mata angin kemana? Atas ya. Ini adalah utara. Ini utara. Utara. Kemudian dia bergerak ke utara nih sejauh berapa? 2 kilo nih. 2 kilometer. 2 kilo. Kemudian dari utara dia 1 kilo ke barat. Barat itu kanan atau kiri ya? Kanan. Hai. Barat. Kiri. Oke, kiri. Ini barat ya. Oke, ke barat sejauh berapa nih? 1 kilo ya, 1 kilometer. Kemudian dia balik lagi ke selatan. Nah, ini dia ke selatan lagi sejauh 2 km. Nah, sejauh 2 km. Dia ke selatan sejauh 2 km. Oke, kita tulis 2 km. Oke, pertanyaannya berapa jauh perpindahan Budi dari posisi awal ke posisi akhir? Jawabannya berapa nih? 5. Meter. Ini sebenarnya. Karena yang ditanya perpindahan itu beda sama jarak anak-anak ya. Kalau jarak itu adalah total ya. Total ini total jarak tempuh, total apa namanya perjalanan ya. Perjalanan itu adalah jarak. Jadi di sini karena dia dari 2, awalnya 2, kemudian 1, kemudian 2, maka jarak totalnya adalah 5 km. Ini jarak ya. Kalau perpindahan itu beda lagi anak-anak. Kalau perpindahan itu awalnya dia posisinya di sini nih. Di sini. Kemudian sekarang posisi akhirnya di sini. Berarti berapa rentangnya dari sini ke sini? Berapa, Nana? 1 kilometer. Berapa? 1 kilometer. 1 kilo pinter. Berarti seharusnya jawabannya perpindahannya adalah 1 kilometer. Oke ya, ini jawabannya seharusnya yang benar adalah yang A nih, 1 kilometer. Karena ini adalah perpindahan. Tahu ya bedanya perpindahan sama jarak ya? Tahu ya. Oke, baik ya. Saya lanjut nih. Jadi nanti jangan sampai salah konsepnya ya. Kalau jarak ya tinggal kita total aja, 2 tambah 1 tambah 2 hasilnya 5. Tapi kalau perpindahan posisi awalnya di mana, akhirnya di mana, itu dia, itu namanya perpindahan. Oke ya. Yang kedua nih. Jika kamu melihat truk pengangkut kontainer yang besar, maka biasanya jumlah ban truk tersebut lebih banyak daripada dari mobil biasa atau truk kecil. Terkait dengan konsep tekanan, mengapa truk besar perlu memiliki jumlah ban yang banyak? Ini jawabannya Agar tekanan pada truk besar sehingga lebih stabil. Oh, bukan. Agar tekanan pada truk besar, bukan. Mas, saya tanya, kamu tahu paku nggak? Tahu. Ujungnya runcing nggak? Ya. Kenapa ujungnya runcing? Paku itu ujungnya runcing. Kenapa kok ujungnya dibuat runcing? Supaya bisa ditancapkan. Biar bisa ditancapkan. Ujung runcing itu adalah tujuannya biar dia memiliki tekanan yang besar. Sehingga mudah menancap. Kalau pakunya tumpul maka dia nggak bisa menancap. Sama, kamu tahu ini kaki bebek sama kaki ayam, tahu nggak? Iya, tahu. Tahu ya. Tahu. Kaki bebek itu ada selaputnya ya. Iya. Seandainya dua hewan itu main di lumpur secara bersama-sama, kakinya siapa yang paling tenggelam lebih dulu? Ayam. Karena dia nggak punya selaput. Nah, ini juga sama. Seandainya truk itu ini saya gambar truk di sini. Ini truk. Saya gambar truk di sini. Ini ada truk gitu ya. Rodanya dia cuma 2 gitu aja. Truknya besar, rodanya 2. Kira-kira ambles nggak truknya? Ambles gitu kan. Nah, kenapa kok nggak ambles? Ya, biar nggak ambles gimana? Kita kasih tambahan rodanya ditambahi di situ. Rodanya harus banyak. Kenapa? Biar dia nggak ambles gitu kan. Ditambahilah roda-roda yang banyak di sini.
Nah, jadi tujuannya di sini agar tekanan truk ke jalan raya menjadi lebih kecil biar nggak ambles. Jawabannya ini anak-anak. Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Ya, oke. Manakah di antara kedua benda pada pilihan-pilihan berikutnya cara kerjanya berdasar pada prinsip yang serupa? A. Pengungkit dan rudal. Di mana serupanya? Kapal selam dan balon udara. D. Kapal selam dan balon udara. Kapal selam dan balon udara. Oke, konsepnya apa? Mesin. Konsepnya apa? Kalau pengungkit sama roda nggak sama ya, beda ya gitu ya. Kalau kapal selam dan balon udara bener jawabannya ini. Konsepnya apa? Tekanan. Nah, kapal selam itu gini anak-anak. Kapal selam itu dia bisa di permukaan, dia bisa di tengah, dia bisa di dasar. Gitu ya. Ada yang pernah lihat kapal Ya. selam nggak? Pernah. Pernah kan? Nah, anak-anak, kalian di sekolahnya sudah pernah percobaan nggak? Kalau misalkan saya punya gelas atau bejana, saya punya gelas gitu ya. Saya punya gelas, kemudian di gelasnya ini saya kasih telur gitu ya. Saya kasih telur yang bagus gitu ya. Saya kasih telur yang bagus di sini. Di bejana ini saya kasih telur yang bagus. Kira-kira ini saya kasih air gitu. Bejana ini saya kasih air gitu. Kemudian saya masukkan telur di sini. Kira-kira telurnya mengapung apa tenggelam? Tenggelam. Tenggelam ya. Tenggelam, oke. Nah, kalau saya masukkan di sini, kalau saya tambahi di sini garam ya, saya tambahkan garam di situ, saya tambahkan beberapa garam di situ ya. Saya masukkan garam di situ. Saya masukkan garam. Ya, saya masukkan garam. Kalau saya masukkan garam di sini, NaCl garam ya, atau garam saya masukkan beberapa sendok. Kemudian saya aduk. Saya masukkan lagi, saya aduk, maka telurnya ini akan berubah anak-anak. Telurnya ini dia yang awalnya di sini, awalnya dia di bawah ya. Awalnya dia di bawah ini, maka dia ini akan berubah mengapung. Atau dia melayang dulu, pindah di sini telurnya. Kemudian saya tambahkan garam lagi, maka telurnya akan berubah posisinya mengapung. Apakah telurnya busuk? Tidak, telurnya tetap baik. Ada nggak yang di sekolahnya pernah percobaan gini? Tidak. Belum ya? Oh ya, belum. Ya. Nah, kenapa? Karena masa jenisnya berubah. Kamu tahu kayu sama besi? Tahu. Besi kalau saya masukkan dalam air dia akan tenggelam apa mengapung? Tenggelam. Kalau kayu saya masukkan dia tenggelam apa mengapung? Mengapung. Kenapa? Karena besi lebih berat. Nah, karena besinya lebih berat. Seandainya Mas, uang logam sama sandal, besar mana Mas? Sandal ya, sandal jepit wis ya. Besar sandal jepit ya. Berarti kan lebih berat sandal jepit daripada besi ya, daripada uang logam ya. Betul? Oke, saya masukkan air. Yang mengapung yang mana? Sandal. Nah, tapi kan lebih berat sandal kok mengapung. Iya, sebenarnya yang membedakan bukan beratnya tapi massa jenisnya. Nah, jadi benda itu mengapung, melayang atau tenggelam tergantung pada massa jenisnya. Minyak kalau saya taruh dalam air dia mengapung apa tenggelam apa gimana? Mengapung ya. Kenapa kok mengapung? Karena massa jenis minyak lebih ringan daripada massa jenis air gitu ya. Nah, di sini prinsip yang serupa itu ada di kapal selam dan balon udara. Balon udara itu bisa terbang karena menjaga prinsip tekanan udara sama tekanan yang ada di dalam balon itu harus berbeda. Kamu tahu balon udara itu kalau ingin terbang dia harus ada dikasih api dulu toh? Iya. Gitu kan? Nah, di dalamnya kasih gas helium di situ ya. Jadi untuk membedakan tekanan udara luar sama tekanan yang ada di dalam balon sehingga dia bisa terbang gitu ya. Nah, jawabannya adalah kapal selam dan balon udara. Oke, kita lanjut. Ada dua buah tabung, sebut saja P dan Q yang akan diisi dengan air. Sebelum diisi dengan air, di bagian dalam dinding tabung P diolesi minyak. Awas ya keywordnya. Diolesi minyak goreng. Sedangkan pada tabung Q tidak dilakukan pengolesan minyak goreng. Manakah yang benar dari bentuk permukaan? Karena diolesi minyak goreng, maka airnya membasahi kaca nggak?
Enggak. Enggak, karena kan tidak membasahi kaca, berarti jelas dia permukaannya cembung. Yang yang diolesi minyak dia cembung, yang nggak diolesi dia cekung ya. Kita cari gambarnya cembung sama cekung, yang mana? Nah, yang ini dia jawabannya ya. Yang ini yang D ya, yang D dia jawabannya. Yang D, Pak. Iya, yang D. Yang ini. Jadi cembung sama cekung ya. Oke, baik, saya lanjut lagi. Berikut ini adalah cara mengurangi gaya gesek antar dua benda kecuali. Oke, kalau kalian Permukaannya dibuat lebih kasar. jalan di ini ya, keramik atau jalan di yang permukaan licin, kepleset nggak? Kepleset. Nah, Iya. terpleset itu menandakan ya, terpleset itu berarti gesekannya kecil Kuat. ya, kalau terpleset karena licin ya. Tapi kalau kalian bisa jalan, kamu tahu sepatu bola ini, sepatunya sepak bola tahu nggak? Tahu. Ada ringgit-ringgitnya itu ya, itu namanya pool ya. Ya. Kenapa kok dikasih ringgit-ringgit? Agar dia bisa berlari di lapangan, maka dia biar bisa menancap ya di lapangan agar dia bisa berlari ya. Nah, tujuannya untuk memperbesar gesekan. Jadi di sini cara untuk mengurangi gaya gesek antar dua benda kecuali berarti cari yang salah, maka yang salah di sini adalah permukaannya dibuat lebih kasar. Misalnya ini ya. Oke. Nah, berdasarkan gambar berikut ini kita dapat mengeluarkan gaya paling besar untuk mengangkat benda jika menggunakan anak-anak sudah belajar katrol apa belum? Belum. Belum. Saya tulis ya. Katrol itu ada 3 jenis. Ada yang pertama katrol tetap, ya, katrol tetap. Kemudian yang kedua katrol bergerak. Kemudian yang ketiga adalah katrol majemuk atau katrol ganda. Kamu tahu jembatan besar, jembatan Suramadu gitu ya, jembatan yang menghubungkan jalan-jalan daerah satu dengan daerah yang lain, itu butuh ini anak-anak, butuh apa namanya itu, pondasi, butuh besi-besi yang besar gini, butuh tembok-tembok yang besar sebagai ininya, pilar-pilarnya anak-anak. Nah, untuk menggeser pilar-pilar yang besar ini tidak bisa digeser dengan menggunakan orang ngangkat gitu, tidak bisa. Ini harus digeser menggunakan katrol anak-anak. Nah, intinya di sini kalau katrol tetap ya, intinya katrol tetap itu dia mengubah arah gaya saja anak-anak. Jadi arah gayanya saja yang diubah ya. Arah gayanya saja ya. Jadi dia hanya mengubah gaya, mengubah arah gaya. Nah, kalau katrol bergerak, dia mengurangi gaya anak-anak. Ya, dia mengurangi gaya. Kenapa? Karena katrolnya bergerak, bisa berpindah tempat ya. Ini mengurangi gaya. Kemudian kalau katrol ganda ini malah ini lebih ringan lagi ya, Semakin banyak katrol bergeraknya. Ini gabungan dari beberapa katrol bergerak. Nah, contohnya di sini ada yang gambar 3 sama gambar 4 anak-anak di sini contohnya. Nah, sehingga di sini berdasarkan gambar berikut kita dapat mengeluarkan gaya paling besar untuk mengangkat benda jika menggunakan gaya yang paling besar itu. Kalau yang paling berat yang mana kira-kira ini? Yang dua. Yang dua. Yang nomor 2. Ini termasuk gambar ini katrolnya katrol tetap. Oke ya. Ini bergerak. Ini katrol ganda atau katrol majemuk ya. Yang lebih dari satu ini ya. Yang lebih dari satu katrol ini namanya katrol ganda anak-anak. Katrol ganda. Nama katrol ganda. Berarti jawabannya adalah yang nomor 3. Lagi anak-anak ya. Iya. Manakah dari gambar di bawah ini yang menunjukkan lintasan cahaya melewati kaca yang benar? Kamu pernah lihat air pensil dimasukkan dalam gelas enggak? Pernah. Bengkok enggak? Apa? Bengkok enggak pensilnya? Enggak. Bengkok lah. Karena ada pembiasan. Jadi pembiasan itu terjadi seolah-olah benda itu bengkok, padahal nggak bengkok sebenarnya. Tapi karena ada beda zat ya.
Jadi cahaya itu merambat dari udara menuju zat cair sehingga mengimbas pada mata kita, maka terjadi pembelokan di situ. Sehingga seolah-olah pensil itu kelihatan patah. Jadi kalau misalkan di sini apa namanya, saya punya gelas lagi ya, kemudian di gelasnya ini saya kasih air, kemudian saya masukkan pensil di dalamnya, seolah-olah itu kelihatan patah anak pensilnya anak. Oke, saya Miring. kasih air ya. Jadi di sini saya kasih pensil gitu, set gitu ya. Ini seolah-olah kelihatan bengkok ya, kelihatan bengkok. Bentar, ini saya pindah ke sini. Nah, ini kalau kita lihat dari samping kelihatannya seperti bengkok. Padahal sebenarnya dia nggak bengkok sebenarnya. Nah, ini seolah-olah patah ya. Sebenarnya dia tidak patah sebenarnya. Tapi mata kita melihatnya itu seolah-olah terjadi patahan. Ini sebenarnya bukan patahan, tapi terjadi pembiasan. Apa pembiasan? Pembiasan itu adalah pembelokan cahaya. Oke. Nah, sehingga jawaban yang tepat yang benar adalah yang mana nih? Yang A. Bukan ya. Jawabannya yang D yang benar ini. Jadi terjadi pembelokan. Ya. Oke. 8. Nah, tinggal 2 lagi nih. Mudah nih. Pada sebuah uji coba mesin mobil, sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap dapat menempuh jarak 10 meter dalam waktu 2 detik. Uji coba kedua, mobil tersebut dapat menempuh 20 meter namun dalam waktu setengahnya. Maka kecepatannya berapa nih? Berapa kalinya nih? 4 kalinya. 4 kalinya. Gimana cara ngitungnya 4 kalinya? Gimana coba cara ngitungnya 4 kalinya? Sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap gitu ya, dapat menempuh jarak 10 meter dalam waktu 2 detik. Uji coba kedua, jaraknya 20 meter namun dalam waktu setengahnya gitu kan ya. Nah, berarti di sini kecepatan di sini, kecepatan itu jarak dibagi waktu gitu ya. Jarak dibagi waktu gitu. Nah, di sini yang awalnya jaraknya adalah 10 gitu ya. 10 meter gitu ya. Dibagi dengan 2 gitu ya. 2 detik. 2 detik. Berarti ketemu 5 meter per sekon. 5 meter. Yang kedua, kecepatan yang kedua itu sama dengan 20 meter ya. 20 meter dibagi waktunya setengahnya. Setengahnya berapa? 1 detik. 1 detik. Maka diperoleh hasil adalah 20 km per sekon gitu. Sehingga kalau kita bandingkan hasilnya dari 5 ke 20 berapa kalinya ini? 4 kalinya. Oke, 9. Urutan proses yang benar ketika bernafas. Kamu pernah bernafas kan? Ya. Oke, jelas ya di sini ya. Diafragma mengembang, kemudian volume paru-paru meningkat, udara masuk ke dalam paru-paru. Ini dinamakan prosesnya adalah proses masuknya udara, namanya apa? Inspirasi. Mengambil udara ya. Oke. 10. Tangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat mengganggu keseimbangan alam karena menyebabkan benih ikan mati. Oke. Selain benih ikan mati, terus caranya rusak ya, sehingga ini tidak boleh. Ini merusak lingkungan ini ya, sehingga nggak boleh. Baik, ada pertanyaan nggak sampai sini anak-anak? Iya. Tidak ya. Oke. Sebelum saya akhiri, tolong wajahnya ini dulu, ditampilkan dulu. Mau saya ambil kameranya. Wajahnya dulu ditampilkan dulu. Oke, wajahnya tampilkan dulu. Mau saya ambil screenshotnya. Oke, Mbak Aisyah. Oke. Ini yang Mas Dinan, mana Mas Dinan? Wajahnya nggak kelihatan Mas Dinan. Oke. Mas Lutfi, oke. Saya ambil dulu gambarnya ya. Oke, sekali lagi saya ambil dulu. Kita ini ya foto pas
pasang wajah balance seimbang, senyum simetris 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan ya. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Oke, baik. Oke. Anak-anak, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Sampaikan salam saya pada ayah ibu Iya. kalian yang sudah mensupport kalian, yang sudah memfasilitasi kalian untuk bisa bergabung pada malam hari ini. Sukses buat yang lomba besok anak-anak. Untuk yang OSN juga sukses juga untuk kedepannya. Tetap semangat anak-anak ya. Jadi sampai ketemu di kesempatan yang akan datang ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa-apa bisa tanya di grup ya. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menampingi. Mohon maaf bila mana kurang maksimal dalam pertemuannya. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.